Oke, acaranya sudah hampir dimulai, jadi mohon rekan-rekan yang hadir bisa nyalain kameranya ya. Ayo dinyalain dulu kameranya biar enak kita saling lihat gitu. Baik, karena sudah jam 1 WIB atau jam 2 WITA, saya mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan eh, selamat siang. Selamat siang, perkenalkan nama saya Arin. Saya hari ini akan memandu acara pada hari ini. Nah, sebelum acara dimulai, teman-teman, untuk adik-adik nih utamanya, saya ada pingin kenalan sama dua orang deh, dua orang sama adik-adik. Kalau berani kenalan, nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya rahasia, tapi ntar bisa dibuat beli, beli-beli apa gitu ya. Mungkin adik-adik ada yang mau kenalan dulu nggak sebelumnya? Satu orang deh. Ayo, kalau mau kenalan langsung ngomong. Sini, berdiri. Kakak mau kenalan, Kak. Nah, kayak itu, Lip. Suaranya kurang keras. Jadi Alif di Mungkin sini, Bu. bisa didekatkan ke mikrofonnya, ke Depan mana? Lip. Ke laptopnya mungkin atau... Alif di sini. Bentar ya. Sini, Lip. Nah, kan itu saya. Tidak tuh lihat apa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Alif Arifariski. Biar kakaknya nak. Nama saya Alif Arifariski. Sekolah Min 2 Kota Palangkaraya. Kelas 1B. Terima kasih atas bantuan Telkom untuk sekolah Alif Arifariski. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panggilannya siapa nih? Alif. Ya. Oke, Alif. Terima kasih atas waktunya dan keberaniannya untuk berkenalan pertama kali. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang mau berkenalan lagi, satu orang lagi yuk. Nanti dapat hadiah. Nanti Alif dapat hadiah ya. Terima kasih, Alif. Iya, depan duduk. Ada yang mau nggak? Saya Bu. Boleh, lanjut. Nama Nova Sipkel Fakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Naufal Setahya Al-Fahri, kelas 5 dari TIP Balikpapan Timur. Panggilannya siapa? Noval. Noval. Oke, Noval. Gimana kabarnya hari ini? Seneng nggak ikut acara sama Senang. teman-teman ibu-ibu Telkom? Alhamdulillah baik. Ambil handset, Bi. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya Noval atas perkenalannya dan waktunya. Ya Bu, sama-sama. Nanti dulu. Baik, itu perkenalan dari adik-adik. Karena sudah berkenalan, lumayan sudah ada 2 orang. Mari kita mulai acaranya ya.
Sekali lagi nama saya Arin selaku MC pada hari ini dan saya akan memandu acara hari ini. Semoga para hadirin yang hadir dalam Zoom hari ini sehat selalu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Widyastuti selaku Kepala Forsikatel Witel Balikpapan dan seluruh pengurus Forsikatel Telkom Regional 6. Terima kasih atas waktunya sehingga acara ini dapat terselenggarakan dan semoga memberikan manfaat positif bagi kita semua. Terima kasih juga untuk narasumber yang pada siang hari ini telah hadir, yaitu Kakak Isyah Rodiah selaku psikolog yang akan memberikan materi mengenai kiat-kiat bullying. Baik, agar acaranya tidak berlama-lama lagi, mari langsung saja kita ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan. Kepada Ibu Ratna Widyastuti, saya persilahkan. Terima kasih Kakak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan seluruh pengurus yang Forsikatel yang hadir di Zoom ini. Insya Allah sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, insya Allah kita akan bertemu dalam 2 jam ke depan di Zoom ini. Baik, Ananda semua, Ayah, Bunda, dan ibu-ibu pengurus Forsikatel, acara ini sebenarnya adalah acara perdana. Jadi selama 4 tahun Forsikatel atau Forum Silaturahmi Istri Karyawan Telkom Regional 6 Kalimantan, se-Kalimantan telah menyelenggarakan program bantuan anak asuh sebagai bagian dari upaya untuk membantu mencapai cita-cita Ananda-Ananda tercinta supaya Ananda bisa lebih berprestasi, bisa mencapai cita-citanya. Ananda yang ada di sini tadi sudah ngisi absensi atau sudah dirubah rename-nya ya? Ada yang SD, SMP, bahkan ada yang SMA. Alhamdulillah kita bisa silaturahim perdana di acara hari ini. Bagaimana Ananda semua? Tentu senang ya? Insya Allah senang dan tambah bersemangat. Nanti kita bisa kenalan lebih dekat lagi, kemudian nanti insya Allah mungkin bisa dibuatkan grupnya ya. Jadi karena acara ini bukan acara yang setelah ini akan ada lagi pertemuan tiap bulannya. Jadi semoga nanti ada grupnya dan diingatkan untuk bisa bergabung acara yang insya Allah banyak ilmu dan manfaatnya di acara webinar atau Zoom atau seminar. Dan insya Allah pasti bikin makin pintar, bikin makin percaya diri, makin seru, dan kita lebih bersemangat lagi. Jadi harapan kami Ananda adalah potensi sumber daya yang hebat, kemudian insya Allah jadi pemimpin bangsa di masa depan, kemudian berprestasi, dan kami mendukung untuk proses belajar Ananda semua di sini. Kemudian karena hari ini memang bertepatan dengan panitianya adalah Forsikatel atau Forum Silaturahmi Istri Karyawan Telkom wilayah Balikpapan, kami mengucapkan selamat mengikuti webinar
insya Allah dapat ilmu yang banyak, bermanfaat, dan salam dari Ketua Forsikatel Telkom Regional, Ibu Lia, yang memang kebetulan sedang berhalangan, dan juga wakil ketuanya, yaitu Ibu Anida, yang dalam perjalanan ke Balikpapan. Kita doakan beliau semua bisa sehat dan lancar urusannya. Oh iya, jadi Telkom Regional Kalimantan itu ini kita terdiri dari 6 witel ya, Kak ya? Iya betul, Ada Bu. dari Balikpapan. Wah, berarti senang ya bisa ketemu dengan teman-teman dari Balikpapan, ketemu dari Kalimantan Timur dan sekitarnya gitu ya. Tanah Grogot dan lain sebagainya. Kemudian ketemu dengan teman-teman dari Kalimantan Selatan. Mana Kalimantan Selatan? Banjarmasin dan sekitarnya. Sudah hadirkah? Kemudian dari Palangkaraya ya, Kalteng. Wah, ini kumpul satu tempat kayaknya ya. Hadir, Bu. Wah, ya rame pasti seru ya. Oke, alhamdulillah. Salam buat semua di sana di Palangkaraya. Siap, Bu. Kemudian ada dari Kalbar. Kalbar, sudah hadirkah? Nanti bisa dicek ya, kali kakak-kakak, ibu-ibu yang koordinator bisa dicek kembali. Kemudian dari Samarinda, Hadir. hadir. Siapa yang belum disebut ya? Dari Kaltara. Kaltara, adakah? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya, Nak. Insya Allah. Salam dari kami semua. Semoga Ananda semua bisa lebih bersemangat belajarnya, bisa lebih berprestasi. Insya Allah kami juga mendoakan bisa sukses kelak nanti mencapai cita-citanya. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Desember, kita akan mulai acara kita nanti dari pukul 2 WITA sampai pukul 4 sore nanti kita akan membahas mengenai kiat menghadapi bullying. Wah, apa ini bullying? Nanti kita akan bahas dengan narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti dengan Kakak Isyah Rodiah yang Master of Psikologi, psikolog anak dan remaja. Nanti pakarnya akan memberikan materi terkait dengan kiat-kiatnya gitu ya. Insya Allah bermanfaat buat semuanya. Demikian dari saya mewakili Forum Silaturahmi Istri Karyawan Telkom Witel Balikpapan. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Selamat untuk bisa mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas arahan dan utamanya atensinya kepada adik-adik anak asuh Forsikatel Tirek 6. Nah, Kalau pakai stick aja. acara hari ini menarik sekali ya. Saya sebagai MC juga nggak sabar dengernya. Siapa ya? Jadi sebelum masuk ke materi dan supaya acara hari ini lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Ade. Kepada Bu Ade silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arin. Suara saya kedengaran Mbak Arin? Dengar. Didengar. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, juga adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Ade, insya Allah. Saya yang akan membawakan doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil
الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada siang hari ini kami bisa melaksanakan acara webinar anak asuh binaan Forsikatel Telkom Regional 6 bersama Forsikatel Witel Balikpapan. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya dan berikan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan sesuai dengan kemampuan-kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, Al-Muhayyim, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka, kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diemban kepada kami dengan baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade atas waktunya sudah dipimpin doa pada acara hari ini ya. Mungkin langsung saja kita kepada inti acara, yaitu mendengarkan materi dari Kakak Isyah Rodiah mengenai kiat-kiat menghadapi bullying pada anak. Kepada Kakak Isyah sudah hadir ya? Sudah, Mbak Rin. Ya, halo Kak. Suara saya masuk ya? Masuk Kak, masuk. Agak kecil sedikit sih Kak kayaknya suara. Oh, agak kecil ya. Nanti coba saya. Kalau sekarang sudah lebih jelas, Mbak? Sudah jelas. Oke. Baik Kak, silahkan dipersilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Apakah bisa dibantu share screen untuk materinya? Ini. Adik-adik dan Bapak Ibu semua, selamat siang. Siang, Bu. Siang. Semangat ya, Mbak. Semangat, Kak. Kak Isyah kayaknya nge-freeze ya? Oke, kita hari ini akan sharing ya terkait dengan kiat menghadapi bullying. Kiat menghadapi bullying. Oke. Boleh dilanjutkan slide selanjutnya. Kasih keluar suaranya. Oke, perkenalan dulu adik-adik dan juga Bapak Ibu. Kenalkan saya Isyah Rodiah, MPC Psikolog. Saya adalah psikolog anak dan remaja. Jadi keahlian saya untuk menangani masalah-masalah anak dan juga remaja terkait dengan pengasuhan. Saat ini saya bekerja sebagai psikolog di Homeschooling Kak Seto Depok dan juga di beberapa klinik yang ada di Depok dan juga Jakarta. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik yang mau informasi kontak saya nanti setelah ini butuh konsultasi, konseling, atau butuh edukasi terkait dengan pengasuhan, boleh banget nih di-save kontaknya atau Instagramnya juga bisa di-follow. Oke, selanjutnya.
Oke. Kak Isyah nih pengen tanya dong sama adik-adik nih. Di sini banyak ya, ada berapa orang. Pernah nggak nih adik-adik di sini ngejek teman-temannya? Misalnya, ih kamu gendut, ih kamu kurus banget sih. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Boleh adik jawab di komen atau buka ininya, apa mic-nya? Ada nggak yang pernah kayak gitu? Nggak ada, Bu. Saya, Bu. Siapa tuh? Jawab. Ada yang pernah ya? Atau kalau misalnya itu, ayah nama bapak kamu ini nih, hahaha, misalnya kayak gitu. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Oke, lanjut. Ada. Kalau misalnya teman-teman nih, adik-adik yang diejek sama temennya, ih kamu hitam, ih kamu mah kurus, gimana rasanya kalau digituin? Gimana kira-kira kalau kita diejek-ejek kayak gitu? Sedih, ada yang sedih. Apa tadi ada yang jawab kayaknya? Kak Isya kurang dengar? Apalagi tuh kalau diejek malu. Apalagi kalau Iqbal Ramadan kalau diejek rasanya gimana tuh? Ada yang namanya Iqbal Ramadan di layar Kak Isya ada nih. Tunjuk-tunjuk aja nih Kak Isya. Senyum-senyum. Oke, ada yang rasa sedih juga ya. Sedih ya, jadi kalau misalnya diejek sama temen, tuh terkait dengan fisik kita, atau terkait dengan nama bapak kita, nama ibu kita, atau hal-hal yang lain. Ya, bisa sedih, bisa malu, nggak enak ya intinya ya rasanya ya. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, yang tadi itu kalau misalnya kita ngejek teman, pakai gendut, kurus, hitam, dan lain sebagainya, itu termasuk yang namanya bullying. Bullying ini atau perundungan ya dalam bahasa Indonesianya, tapi mungkin teman-teman lebih sering dengar bullying, dibully nih di berita juga mungkin banyak di TikTok gitu. Kalau misalnya teman-teman suka pada lihat nih adik-adik, tuh, ini adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakuinnya bisa sama satu orang, bisa juga sekelompok orang yang biasanya tuh lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Bisa misalnya kakak kelas senior, kan itu lebih kuat ya, lebih senior, lebih tua dari kita. Atau bisa juga yang lebih tinggi, badannya lebih besar dari kita. Yang tujuannya itu menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Itu yang dinamakan bullying. Nah, selanjutnya bullying itu ada berbagai macam nih, adik-adik, bapak, dan ibu ya jenis-jenisnya. Bisa termasuk bullying verbal, kayak yang tadi Kak Isyah sebutin ya, ngejek gendur, ngejek kurus, nama orang tua, atau memfitnah, menggunakan kata-kata yang nggak baik untuk menyakiti orang lain, itu termasuk jenis bullying kakak. Bisa juga bullying itu termasuk yang fisik nih. Misalnya nyubit, mukul, nendang, atau menampar, meludahi, apapun itu yang merupakan segala bentuk kekerasan menggunakan fisik, itu disebut juga bullying fisik. Selanjutnya, ada juga yang bentuknya relasional atau hubungan. Slide selanjutnya. Relasional itu jadi kita musuhin teman. Kalau misalnya ada nih ya adik-adik temennya dimusuhin di kelas, nggak usah main sama dia, nggak usahlah dia kan gitu, difitnah, nggak usahlah dia kan bodoh, jadi kita nggak usah temenan sama dia, nanti kita ikut bodoh gitu. Itu juga termasuk yang namanya bullying karena kita mengasingkan orang lain dari komunitas, dari kelas, teman-teman kelas atau di rumah, nggak usah main sama dia, dia mah jorok orangnya gitu. Diasingkan sehingga teman kita jadi nggak punya teman lagi, nggak ada yang mau main sama dia. Itu juga termasuk sama bullying. Atau cyberbullying, sekarang kan adik-adik udah pada punya HP atau bisa main HP ibunya, bapaknya ya dari sejak SD, itu juga bisa tuh cyberbullying.
di media sosial, di Instagram, di TikTok, di mana-mana komen yang menjelekkan, atau dikirimin video-video yang mengancam, dijelek-jelekin di chat, punya WhatsApp grup, ih kamu jangan temenin dia, dia mah jelek banget. Itu termasuk juga bullying, di cyberbullying. Seperti itu. Itu jenis-jenis bullying. Jadi bullying itu beragam banget ya, mulai dari verbal, relasional, fisik, sampai tadi bisa juga di media sosial. Selanjutnya, nah, terus kenapa ya bullying itu bisa terjadi? Bapak dan Ibu mungkin berpikir juga nih, kok bisa ya bullying terjadi gitu. Kalau lihat berita kan kemarin banyak banget ya berita-berita yang sampai kakinya diamputasi, sampai masuk rumah sakit, sampai meninggal. Kenapa sih ini bullying bisa terjadi? Nah, bullying itu bisa terjadi pertama, faktornya tuh banyak banget. Bisa jadi dari keluarga. Kalau bapak, ibu, anak-anak ada di keluarga yang kurang deket nih, kurang hangat. Kalau misalnya anak salah dipukul, dicubit, atau orang tuanya bertengkar di rumah, itu bisa jadi penyebab bullying. Bisa membuat anak mencontoh apa yang orang tuanya lakukan tuh di rumah, atau dia mencari perhatian tuh dengan melakukan bullying. Kemudian bisa juga karena kurang pede. Kok bisa kurang pede bisa nyebabin bullying ya? Karena kalau anak-anak nih kurang pede Bapak Ibu, tuh dia sering ingin dapat perhatian dari orang lain. Entah itu dari guru, dari kita sebagai orang tua bisa jadi, atau dari teman-temannya. Jadi dia melakukan bullying. Sering nggak sih dengar Bapak Ibu, kalau misalnya mau dapat perhatian, kalau nggak pintar banget, ya udah nakal gitu. Dia yang pernah bilang kayak gitu. Nah itu tuh, anak-anak yang kurang pede akhirnya menjadikan kekerasan ini, ngebully orang lain untuk menjadikan dia tuh jadi punya perasaan aku nih berkuasa, aku nih superior, aku nih kuat gitu dengan dia ngebully orang lain. Atau juga karena ada perasaan dendam dan permusuhan. Kalau misalnya anak-anak, teman-teman, adik-adik atau anaknya bapak ibu pernah disakiti misalnya sama temennya atau disakiti orang tua lain ya, tuh akhirnya dia juga terus kemudian dia punya perasaan dendam, dia jadi pengen menyakiti orang lain karena aduh aku tuh kesel banget, aku pengen orang lain juga mengalami hal yang sama. Atau ada musuhan gitu, nggak suka lah sama dia, akhirnya jadi ngebully. Selanjutnya, atau kurang empati. Empati itu kan gimana kita itu bisa paham ya sama perasaan orang lain. Tadi kalau adik-adik jawab, kalau misalnya diejek sama temen, rasanya apa sih? Ada yang rasanya marah, ada yang malu, ada yang sedih gitu ya. Kalau misalnya adik-adik, anak bapak ibu nggak paham nih gitu, kalau misalnya ternyata orang lain kalau diejek nggak suka ya, akhirnya ia melakukan bullying. Karena ya udah untuk mendapatkan kesenangannya. Ya udahlah aku ngumpetin sepatu supaya aku seneng tanpa paham bahwa temennya itu nggak suka loh, sedih loh kalau misalnya atau juga mana. Makanya perlu banget orang tua untuk mencari teman yang lingkungan yang baik nih untuk anak. Karena bisa jadi kalau misalnya adik-adik punya teman ya yang suka mukul, suka nyubit, melakukan kekerasan, itu juga bisa jadi faktor melakukan bullying. Bisa jadi karena aku harus ngelakuin itu juga supaya aku ditemenin. Atau aduh aku dipaksa sama temanku untuk ngelakuin kekerasan kepada temanku yang lain, makanya akhirnya melakukan hal itu. Atau bisa juga media, sekarang yang tadi Kak Isyah bilang ya, sekarang kan main TikTok, games online, itu banyak banget tayangan-tayangan kekerasan. Iya nggak? Adik-adik suka pada main, berantem-berantem, atau lihat video-video di YouTube, itu kan banyak banget ya tayangan-tayangan kekerasan yang sebenarnya nggak boleh loh kita contoh. Makanya, dan itu kalau misalnya nggak dapat pengawasan, akhirnya bisa jadi dicontoh. Kemudian selanjutnya, kalau nih adik-adik, bapak ibu, kalau misalnya ternyata bullying itu bisa menyebabkan rasa trauma loh, yang bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan korban bullying. Bahkan tadi ya, ada yang terenggut nyawanya. Jadi bullying ini bahaya banget. Tuh. Selanjutnya, bahayanya apa nih?
Bahaya bullying itu bisa menyebabkan seseorang bolos sekolah atau pindah sekolah karena takut. Jadi kalau misalnya baru ada yang nyebutin sedih, ya marah, malu, bisa juga dengan anak yang dibully itu jadi takut. Mau masuk sekolah, aku takut nanti aku kalau diejek sama temenku, aku takut nanti kalau aku dipukul lagi. Akhirnya jadi bolos sekolah atau pindah sekolah supaya nggak ketemu lagi nih sama temennya yang ngebully. Yang kedua bisa juga jadi punya kesulitan di lingkungan pekerjaan. Kalau nanti anak bapak ibu udah gede karena pernah dibully, tadi ada trauma, ketemu orang lain tuh jadi takut. Aduh nanti kalau aku mendapatkan perlakuan yang sama kayak waktu aku kecil gimana ya? Seperti itu. Yang ketiga, orang yang pernah dibully itu juga punya kesulitan buat punya persahabatan dan hubungan yang baik dengan orang tua. Kenapa? Karena tadi dia mendapatkan perlakuan yang kasar, akhirnya anak-anak merasa bahwa aduh kayaknya semua orang nggak baik deh, aduh semua orang jahat deh. Akhirnya adik-adik, anak bapak ibu bisa jadi takut untuk temenan lagi sama orang lain. Jadi nggak percaya bahwa orang itu ada loh yang baik sebenarnya karena terlalu sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain. Itu dan bahkan bisa juga membuat menyakiti diri sendiri. Selanjutnya, nah karena tadi bullying itu udah tahu ya adik-adik, bapak ibu ternyata bahaya banget. Dan mungkin kadang kita nggak sadar kalau apa yang kita lakuin itu termasuk bullying. Oh kayaknya cuma bilang dia hitam doang deh. Kan kenyataan dia kulitnya hitam bisa jadi bullying. Makanya ayo cegah bullying mulai dari kamu, mulai dari adik-adik, mulai dari bapak ibu supaya hal ini nggak merajalela lagi, nggak ada lagi anak-anak yang menjadi korban, jadi pelaku juga. Lanjut. Nah, apa yang bisa adik-adik lakukan supaya nggak terjadi bullying? Yang pertama, jangan ngejek orang lain sesukamu. Tadi adik-adik di sini alhamdulillah ya pada jawab, enggak kok nggak pernah ngejek teman. Ya mudah-mudahan alhamdulillah kalau misalnya sudah begitu. Ini diingetin lagi nih sama Kak Aisyah, jangan ngejek orang lain sesuka adik-adik. Kalau misalnya tadi, dia kan kurus, dia putih banget sih, gitu. Atau hal yang lain tuh. Itu bisa jadi nanti dia sakit hati. Jadi bullying bisa nanti awalnya cuma ngatain jelek, lama-lama nanti ngatain dia pesek, habis ini ngatain dia apa, habis ini nyubit, habis ini apa. Itu bisa jadi berjalan-berjalan. Nah, jangan juga membiarkan kebiasaan buruk seperti menyembunyikan handphone, tas, jaket, atau barang orang lain untuk kesenangan. Ada nih mungkin teman-teman adik-adik nih yang suka ngumpetin tuh, atau ada nih adik-adik, nggak tahu nih Kak Isya ya, ini Kak Isya ngingetin aja itu. Aku kan cuma bercanda doang, naruh buku dia di tasnya teman aku yang satu lagi gitu. Kan cuma bercanda Kak Isya, bercanda gitu. Tahu nggak sih adik-adik soal itu? Nah, itu tapi ya sebenarnya kan teman-teman adik-adik nih ngerasa nggak nyaman loh. Coba kalau misalnya dia diumpetin bukunya, ternyata bukunya isinya PR. Terus nanti dia jadi diomelin sama gurunya, mana PR-mu? Kok nggak dikerjain? Ya Bu, buku saya hilang. Kan dia juga jadi nggak nyaman ya. Jadi dimarahin sama bu guru. Padahal kita bilang, itu kan cuma ini sesuka hati aku aja gitu. Ini kan aku cuma bercanda doang. Nah, kemudian boleh tuh di sini, boleh bercanda, mengekspresikan diri. Tapi ingat, jangan sampai kesenangan adik-adik ini merenggut kesenangan orang lain. Kita senang-senang, tapi orang lain menderita karena perbuatan kita. Kita semua kan memang punya kebebasan ya, tapi jangan sampai kebebasan itu merenggut kebebasan orang lain. Jadinya gara-gara kita ngejek dia malah jadi takut ke sekolah, malah jadi bolos sekolah, malah pindah sekolah, jadi nggak ngerjain dan lain sebagainya. Jadi trauma karena perilaku kita. Kemudian, nah terus gimana ya kalau misalnya jadi korban bully? Kita kan mungkin nggak tahu nih ya, ada kalanya
kita nggak tahu nih kehidupan kita nanti kayak gimana. Bisa aja nanti tiba-tiba jadi korban bully. Makanya di sini hari ini Kak Aisyah mau sharing nih supaya kita bisa mengatasinya kalau misalnya suatu saat kita dapat ujian dari Tuhan, dari Allah, teman kita ngejek kita jadi tahu apa yang perlu kita lakuin. Nah, yang pertama, kita percaya diri dan hadapi tindakan dengan berani. Kalau teman kita ngebully kita tadi, ngejek kita, percaya diri aja, nggak apa-apa kok itu, ini kan anugerah dari Tuhan, nggak apa-apa, tetap percaya diri aja gitu bahwa apa yang kita miliki itu adalah anugerah. Yang kedua, simpan semua bukti. Misalnya ada teman-teman yang ngebully lewat media sosial, itu bisa disimpan buat jadi bukti bahwa adik-adik ini mengalami bully, bisa dilaporin intinya. Yang ketiga, bicara dan laporkanlah. Seringkali kalau misalnya jadi korban bully itu kan kita aja udah takut gitu ya sama yang ngebully gitu. Apalagi kita mau ngelaporin, nanti kalau tambah dibully gimana gitu. Apa-apa, bicara dan laporkan supaya itu nggak berlanjut, kan nggak nyaman ya. Tuh kemarin Kak Isya pernah ketemu sama seorang remaja kakak-kakak SMA. Tuh, dia cerita bahwa dia dari kelas 2 sampai kelas 5 SD tuh dibully sama teman-temannya. Tapi orang lain nggak tahu. Itu kan kalau kelas 2 sampai kelas 5 SD lama banget ya, 2, 3, 4, 5, 4 tahun. Gimana rasanya nggak nyaman? Makanya kalau misalnya adik-adik yang kita nggak mau ya ini terjadi gitu, tapi kalau terjadi bicara dan laporkanlah supaya ini nggak berlanjut sampai bertahun-tahun, sampai adik-adik trauma gitu. Jadi harus kita berani. Nah, yang keempat, tetap berbaur sama teman-teman yang membuat adik-adik percaya diri dan selalu berpikir positif. Ya udah biarin aja itu. Ada teman-teman yang jahat. Tapi coba tetap cari teman-teman yang lain yang bisa nerima kita, bisa ngedukung kita. Dan juga tetap berpikir positif bahwa ini mungkin ujian dari Tuhan dan aku harus bisa menghadapinya. Cari bantuan itu. Aku pasti akan mencari bantuan kemana supaya hal ini bisa teratasi. Selanjutnya, nah, apa terus ya? Kalau tadi tips buat adik-adik gitu, supaya nggak menjadi pelaku bullying maupun menjadi korban, nanti gimana caranya? Terus apa kira-kira yang bisa dilakuin sama Bapak dan Ibu nih sebagai orang tua? Karena bullying ini suatu hal yang kompleks banget ya Bapak dan Ibu gitu, dan memang perlu banget bantuan semua orang untuk mengatasinya. Jadi adik-adik harus punya keterampilan gimana menghadapinya supaya nggak jadi pelaku, dan juga Bapak dan Ibu juga perlu tahu nih gimana kiatnya supaya anak kita nggak menjadi pelaku bullying, anak kita nggak jadi korban bullying. Kalaupun anak menjadi korban bullying, kita tahu gimana cara ngatasinnya supaya nggak berlanjut terus. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ibu-ibu dan bapak-bapak perlu untuk tahu, perlu kenal sama anak bapak dan ibu. Jadi ada ternyata ciri-ciri anak yang lebih rentan nih dibully. Yang pertama, anak yang cenderung sulit bersosialisasi. Anak-anak itu kan memang beragam ya Bapak dan Ibu. Ada anak-anak yang mudah cari teman, gampang punya teman banyak di sekolah. Tapi ada juga mungkin anak-anak yang lebih sulit nih untuk cari teman, bangun hubungan sama orang lain. Maka perlu diwaspadai. Kita perlu aware gitu ya, perlu paham nih bahwa karena anak yang cenderung sulit bersosialisasi, nggak punya teman di sekolah misalnya atau teman di rumah, sering dianggap culun sama teman-teman yang lain. Bisa jadi karena fisiknya berbeda. Seringkali itu bullying kan tadi ya yang seperti saya bilang ya Bapak dan Ibu, fisik tadi difitnahnya, diejeknya jelek lah, hitam lah, kurus lah, giginya ompong lah, bisa jadi apapun itu. Makanya perlu juga untuk mewaspadai hal itu. Dan Bapak Ibu juga perlu nih ketika memang fisik anak Bapak dan Ibu berbeda gitu, yang merupakan itu anugerah juga ya dari Allah gitu, dari Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu untuk mengajarkan bahwa ini anugerah kok, nggak apa-apa kita berbeda dengan yang lain.
kulit itu berbagai macam memang warnanya. Ada yang kuning langsat, ada yang putih seperti bule, ada yang sawo mateng, nggak apa-apa, semuanya itu bagus. Tuh, atau berkuping caplang, berbibir tebal, ompong, nggak apa-apa. Tuh, kemudian yang ketiga, anak yang cenderung berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi kalau misalnya anak-anak yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, misalnya pintar banget, kok pintar banget bisa dibully sih? Bisa aja, karena mungkin teman-temannya jadi, ya mah pintar banget sih, ranking 1 mulu sih, jadi iri. Itu bisa jadi korban bully juga. Atau, dia kaya banget sih, gitu. Teman-temannya juga jadi iri. Dia cie-cie, yang punya bodyguard, yang punya ini, yang punya itu misalnya ya. Atau dalam kalangan yang mungkin nggak bisa matematika. Kamu mah bodoh banget sih, matematika selalu nol gitu. Itu kan bisa jadi. Makanya Bapak dan Ibu perlu mengenali anak-anak Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, mengenali juga nih ciri-ciri anak yang rentan menjadi pelaku. Selanjutnya, yang rentan menjadi pelaku bullying. Yang pertama, anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik atau non-akademik. Misalnya, aku tuh pengen, anak Bapak Ibu pengen jadi ranking 1, tapi gagal terus, akhirnya jadi cemburu sama temannya yang pinter banget. Akhirnya jadi ngebully anak lain. Yang kedua, anak yang punya masalah dalam keluarga. Yang tadi saya sempat bicarakan ya, ketika anak berada dalam keluarga yang kurang harmonis, pakai kekerasan, itu bisa jadi pelaku bully. Kemudian anak yang terlalu dimanja di rumah. Jadi manja ini sebenarnya bukan cuma tentang kita ngasih segala sesuatu yang dia inginkan. Tapi manjain anak itu termasuk kita nggak kasih konsekuensi atas perilaku yang tidak seharusnya. Harusnya dia nggak ngelakuin itu, melanggar norma, melanggar etika, tapi kita nggak ajak ngomong, kita biarin aja, kita nggak kasih konsekuensi, itu juga namanya manjain. Kalau kita manjain seperti itu, anak akhirnya nggak tahu kan kalau misalnya perilaku dia tuh salah loh, mukul temennya itu salah loh, kita biarin aja, dia bisa jadi lanjut aja tuh mukul anak teman-temannya. Nah, atau anak yang ingin mendapat pengakuan, biasanya karena di rumah kurang dapat perhatian. Jadinya mencari pengakuan di sekolah, di lingkungan teman-temannya. Atau anak yang sakit hati secara psikologis karena merasa kalah bersaing dengan sang calon korban bullying. Selanjutnya, selanjutnya adalah apa sih yang bisa orang Bapak dan Ibu lakukan untuk supaya anak apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar anak-anak terjauh nih dari bullying? Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa nih mengajarkan kasih sayang. Gimana cara yang ngajarin kasih sayang? Pertama mulai dari kita. Bapak dan Ibu kalau sama suaminya, sama istrinya, terus ke anak, itu bersikaplah yang baik, yang sayang. Sehingga anak-anak itu punya memori nih, punya ingatan bahwa, oh kalau misalnya kita sama orang lain itu harus sayang ya, harus hormat ya, harus bicaranya baik ya. Karena anak itu kan peniru ya, jadi kita mengajarkan kasih sayang dengan memperlakukan anak kita, orang-orang terdekat kita dengan kasih sayang pula. Sehingga anak nantinya ketika di sekolah, ketemu sama teman-temannya, dia juga akan memperlakukan teman-temannya dengan baik, bicara dengan baik juga. Yang kedua, membuat kedekatan emosional. Buatlah ruang nih, buat anak itu bercerita. Kalau pulang sekolah ditanyain gimana kabarnya, apa yang menarik di sekolah, didengerin. Sehingga ketika nanti anak punya masalah, anak dibully, anak ini nggak sungkan untuk cerita. Sehingga Bapak dan Ibu akhirnya nanti juga bisa mengatasi lebih cepat lagi kalau misalnya terjadi masalah bullying. Kemudian, bangun rasa percaya diri. Tadi kan saya udah cerita ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya anak-anak itu nggak pede nih, dia akan melakukan bullying untuk mendapatkan rasa percaya diri. Dan percaya diri ini juga merupakan
dia tuh jadi pertahanan, membuat anak yang dibully itu bisa menghadapi praktek bully itu. Jadinya berani, dia percaya diri bahwa oh aku ini adalah anugerah Tuhan yang tadi, percaya diri bahwa ya udah nggak apa-apa, aku hitam, aku kurus, aku ini dan segalanya. Ketika temennya ngejek, dia akan berani untuk enggak kok, aku nggak kayak gitu, maaf ya, aku nggak suka kamu berkata seperti itu, karena punya rasa percaya diri itu. Hanya penting banget untuk membangun rasa percaya diri. Yang selanjutnya adalah memupuk keberanian dan ketegasan. Bapak dan Ibu perlu untuk menunjukkan ketegasan dalam menghadapi bullying. Katakan tidak atau berhenti saat ditindas. Jadi diajarkan. Kalau misalnya tadi temannya ngebully, temannya ngejek, temannya ngumpetin barang, Bapak dan Ibu bisa ajarkan bahwa kamu harus berani untuk bilang enggak, bilang enggak suka, bilang enggak nyaman, bilang sama guru kamu. Seperti itu. Selanjutnya, nah, mengembangkan kemampuan sosialisasi. Gimana sih caranya berteman sama orang lain? Gimana sih kita menolak? Gimana sih kita mengatakan bahwa kita nggak suka? Diajarkan. Gimana caranya bersosialisasi? Kemampuan bersosialisasi ini bisa membuat anak memiliki rasa percaya diri dan juga bisa menjalin pertemanan dengan teman-temannya. Karena tadi ya, kalau misalnya kita lihat anak-anak yang rentan mengalami bullying itu adalah anak yang cenderung sulit untuk bersosialisasi. Maka cara mengatasinya adalah diajarin gimana sih caranya bersosialisasi, nyari teman. Nah, kemudian ajarkan juga etika. Sehingga anak ini tahu bahwa dia itu hidup itu sama orang lain. Adik-adik perlu paham ya kalau misalnya adik-adik ini hidupnya nggak sendirian loh. Kita punya teman, punya adik kelas, punya guru yang memang itu hidup bersama-sama dengan kita, sehingga kita harus memperlakukan mereka dengan baik, bukan dengan kekerasan, baik itu verbal, fisik, ataupun mengasingkan, ataupun lewat media sosial. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu perlu sekali untuk mendampingi anak-anak Bapak dan Ibu untuk menyerap suatu informasi. Sekarang itu gadget itu kan suatu hal yang ya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ya kita sudah harus hidup berdampingan istilahnya karena memang ya adik-adik juga ya di sini memakai handphone, laptop, tablet dan lain sebagainya itu kan hal yang biasa ya. Makanya Bapak dan Ibu punya peran untuk mendampingi nih anak-anaknya dalam kita perlu tahu main gamesnya games apa sih, nontonnya nonton apa sih, sehingga anak itu punya batas apa yang boleh ditiru, apa yang nggak boleh ditiru. Ada kok banyak hal yang positif di media sosial itu. Ada banyak hal yang positif yang bisa ditiru sama adik-adik, sama anak Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu perlu banget untuk memastikan bahwa yang jelek-jelek, yang kekerasan itu tidak ditiru di kehidupan nyata. Kadang kan pengen coba-coba ya, mungkin adik-adik terasa kayak, ih kayaknya itu seru deh, kayaknya bisa deh ini kalau misalnya dicoba. Tuh. Kan kalau kita mungkin adik-adik masih seneng nih nyoba ini, nyoba itu, lihat ini seru, lihat itu seru. Nah, makanya peran Bapak dan Ibu untuk memastikan hal tersebut. Nah, selanjutnya juga perlu jadi panutan. Tindakan dan perilaku anak itu biasanya mencontoh orang tua dan lingkungan sekitar. Ya, bener nggak adik-adik? Kadang kita ngelihat kan ayah dan ibu kita ngapain, terus kita ngelakuin hal itu. Makanya Bapak dan Ibu perlu untuk menjadi contoh. Jangan melakukan kekerasan. Kalau masih ada yang mencubit, memukul ketika anak nggak mau disuruh, gitu. Stop dari sekarang sehingga anak Bapak dan Ibu juga nggak akan ngelakuin itu kepada temannya. Kalau anak-anak minta sesuatu, tolong ambilin ini dong, dia nggak mau, cubit gitu, karena terbiasa melihat orang tuanya seperti itu. Selanjutnya, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu dan adik-adik. Selanjutnya boleh sesi tanya jawab kalau misalnya ada yang belum jelas. Baik, terima kasih Kak Isyah atas materinya, pemaparannya. Ini menarik banget loh. Karena kan sebenarnya suka tidak suka, mau tidak mau memang bullying itu ada ya di sekitar kita gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Adik-adik mungkin tadi udah dengerin ya, kita tuh harus percaya diri, kita itu harus berani untuk mengungkapkan
pendapat kalau kita nggak suka, kita harus bilang gitu. Dan peran orang tua itu sangat penting, seperti itu. Ini keren banget materinya, Kak. Semoga adik-adik bisa apa ya, bisa mendapatkan mengimplementasikannya di dunia sehari-hari. Nah, Kak, mungkin habis ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Adik-adik kalau misalnya mau ada yang ditanyakan nih, mungkin mau curhat temennya, ada yang gimana nakal nih di sekolah, terus mau ngomong gimana ya Kak, kalau teman saya kayak gini, boleh tanya jawab. Nanti kalau misalnya ada adik-adik yang bertanya juga ada hadiahnya. Ayo, kita harus berani juga tanya juga ya. Kita berlatih untuk berani bertanya kayak gitu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya atau mau curhat atau mau cerita boleh. Adik-adik mungkin ada yang mau curhat nih, Kak, temenku kenapa ya kok kayak gini sama aku? Nggak apa-apa, curhat aja, jangan malu. Mumpung nih ada psikolog, ada Kak Isyah. Jadi Kak Isyah ini ya, itu pakar psikolog kita. Jadi pendidikannya itu mumpuni untuk materi ini. Kak Aisyah ini sudah menempuh pendidikan S1 dan S2. S1 psikolog di UI dan S2 di UI juga magister profesi klinis anak. Jadi pas banget nih kalau mau curhat-curhat dan tanya-tanya. Boleh, silahkan. Ada yang mau nggak? Anak bisa bertanya dari kapan izin bertanya? Kak, ada yang Baik, nyuruh dari Kalteng silahkan. Izin bertanya Kak dari Kalteng. Kak, ada yang suruh nulis Alif Alfa Rizky, tapi ada yang nyuruh Alif nyuruh kalau boleh ditulisin, dia langsung nulisin. Dia marah. Gimana Bu? Bisa mengulang mungkin. Buat tanyain. Apa tadi, Lim? Alif, boleh minta tolong diulangin sekali lagi pertanyaannya. Teman nah sini teman Teman Alif sering nyuruh Alif nulisin. Alif tidak mau. Dan teman Alif marah. Gimana caranya? sudah Ya. paham. Oke, Alif. Langsung dijawab ya Mbak Arin ya? Ya, silahkan Kak. Oke. Jadi Alif tadi cerita ya, kalau teman Alif ada yang suruh Alif nulis, tapi sebenarnya Alif nggak mau. Ketika Alif nggak mau, teman Alif jadi marah. Apa yang harus dilakuin? Alif bilang aja sama temannya Alif. Alif tahu kalau maaf ya teman, maaf siapa namanya gitu. Alif belum bisa untuk nulisin karena misalnya Alif lagi nulis juga. Kalau misalnya teman Alif marah, misalnya ngapain nih marahnya? Kalau misalnya sudah sampai tindakan kekerasan, mukul Alif atau cubit Alif, Alif lapor aja ke bu guru di sekolah. Kalau misalnya teman Alif melakukan hal tersebut. Nanti gimana kalau teman Alif tambah marah? Ya, kita makanya lapor supaya teman Alif ini bisa dicegah supaya nggak makin marah atau melakukan hal yang lebih besar dari itu. Karena kalau Alif nggak berani nih untuk bilang nggak suka, nggak mau, atau lapor, bisa jadi nanti teman Alif melakukan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, Alif juga perlu cerita ke orang tua Alif. Nah, nanti orang tua Alif juga perlu berkoordinasi dengan guru di sekolah, sehingga itu bisa diatasi. Jadi nggak apa-apa, berani aja Alif. Saya juga pernah dipukul sama teman Alif. Pernah dipukul juga ya Alif ya? Alif udah cerita ke bu guru, ke ibunya Alif? Udah. Terus kata bu guru apa? Ibu guru jangan lagi mukul-mukul katanya. Terus masih dipukul nggak? Jadi pukul di tangannya. Alif masih dipukul tangannya? Bukan Alif.
Bukan Alif. Tapi, Teman Alif. oh teman Alif jadi dipukul sama bu guru. Oh gitu. Sekarang Alif masih dipukul sama teman? Oke. Enggak lagi. Oh, enggak lagi. Karena tadi Alif sudah lapor ya ke bu guru ya. Jadi nanti kalau terjadi lagi seperti itu, Alif lapor saja sama bu guru atau sama orang tua Alif. Iya. Alif, Kasih Bu. iya, Alif sudah berusaha tadi, sudah bisa mengatasi tindakan bullying dari teman-teman. Tetap berani ya, Alif? Iya. Ini nangis kalau jadi temannya. Kalau gitu tanya lagi Bu. Nah, ada yang mau tanya lagi boleh? Aku ngomong aduh. Boleh Bu, keren banget Alif tadi sudah berani mengatasi bullying terhadap temannya. Boleh kalau mau tanya lagi silahkan. Mau bertanya lagi Bu, ini dari Zul Bu. Ya, namanya Zul Bu. Ada mic-nya kan? Nah, kita agak geser. Udah geser nggak? Ya. Sini Zul. Di situ aja pindah situ. Sini Zul. Berdiri saya punya. Tunggu bentar ya Kak, makin singgah tanya. Bilang Bapak, siapa teman? Ada ini nama saya Zul. Nama saya Jul. Saya sering diejek sama dipukul. Gimana Zul rasanya diejek sama dipukul? Sakit. Sakit. Zul ngapain setelah itu ketika diejek dan dipukul? Nangis. Nangis. Zul udah bilang ke ibunya Zul atau ke guru? Guru. Ke guru, udah bilang sama bu guru? Udah, bu guru ngapain setelah itu? Jangan berantem lagi. Jangan berantem lagi. Sekarang masih dipukul dan diejeknya? Enggak, oke. Zul berarti sudah melakukan tindakan berani ya untuk melaporkan ketika Zul mendapatkan perilaku kekerasan dari teman, dipukul tadi. Kalau nanti Zul ke depan dapat lagi, mudah-mudahan enggak ya, digituin lagi, Zul berani aja untuk bilang lagi sama bu guru, supaya itu enggak terjadi terus-menerus. Terima kasih. Iya, Zul. Terima kasih sudah cerita. Buku semua buku Terima paketnya kasih Zul. Keren Lagi. banget ya ternyata adik-adik kita ini tuh sebenarnya berani-berani ya, dan memang harus seperti itu. Kita harus berani untuk melaporkan setidaknya ketika kita dibuat tidak nyaman oleh orang lain. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau curhat? Sudah Ibu yang kami dari Kalteng. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. Terima kasih yang di Kalteng. Mungkin dari yang lain, adik-adik, ada yang mau ngobrol sama Kak Isya? Ada yang mau cerita mungkin? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah takut. Kak Isya nggak gigit kok. Oh, itu ada yang angkat tangan, Noval ya? Noval angkat tangan ya? Ibu, apa yang harus dilakukan kalau lihat teman yang dibully? Oke, terima kasih Noval ya sudah bertanya apa yang harus Noval lakukan kalau misalnya ngelihat teman dibully. Pertama, Noval bisa laporin ke guru kalau misalnya teman Noval dibully. Yang kedua, Noval bisa temenin temennya, tanya, kamu kenapa? Rasanya apa dibully? Kenapa sih kita harus nemenin supaya teman kita, mungkin kan teman Noval ada, kalau tadi Zul sama Alif sudah berani ya untuk bicara ke guru, mungkin ada juga nih teman-teman yang nggak berani nih untuk ngomong ke guru kalau dia dibully. Maka peran kita, peran Noval sebagai temannya, kita bisa mendorong itu, nyemangatin teman kita. Yuk kita lapor aja yuk, ditemenin kita lapornya. Supaya teman kita berani untuk melaporkan itu. Bisa juga kita ini apa ya istilahnya puk-puk dia, oh kamu sedih ya gitu. Kita pahami dia bahwa oh kamu ngerasa sedih ya gitu, tetap temenin. Nggak apa-apa kok kalau misalnya teman Novel tanya nih, misalnya kalau misalnya teman Novel diejeknya hitam, nggak apa-apa kok kalau kamu hitam, ini kan kita juga ganteng walaupun hitam, kayak siapa tuh?
artis bola siapa itu kan banyak ya, kulit-kulit hitam itu juga keren kok gitu, meskipun kulit kita seperti apapun kita juga bisa berprestasi, nggak apa-apa, nggak usah malu, sehingga teman novel nanti jadi tetap percaya diri dengan hal tersebut itu ya. Jadi pertama lapor, kedua temenin, ketiga semangatin. Temennya novel ada yang dibully? Ada, Bu. Oh ada. Nanti coba ya novel lakuin itu ya. Oke, Noval, mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Sudah cukup. Oke. Ada lagi yang lain gantian? Nih, mungkin ada yang takut nih. Aku takut lapor, Kak. Nanti aku nggak ditemenin sama temen-temenku mungkin atau gimana? Ada yang punya pengalaman seperti itu nggak? Atau ada yang mau cerita yang lain? Tapi memang ya Kak Arin, masalah bullying ini suatu hal yang kompleks banget. Mungkin ada yang tadi kita udah lihat anak-anak di sini, adik-adik ada yang sudah berani, ada yang mungkin masih belum berani gitu. Apa-apa, kita pelan-pelan untuk pupuk rasa berani itu. Tadi kalau Novel udah tanya gimana caranya kalau misalnya kita ngelihat teman dibullying, kalau tadi sendirian kayaknya aku belum berani deh kalau ngelapor sendirian. Ya udah bareng-bareng ke orang tuanya, ke guru ya gitu. Dan kita ngelihat banget tadi juga Bapak dan Ibu gitu. Di sekolah itu peran guru juga penting banget kalau misalnya nanti anak-anak Bapak dan Ibu mengalami hal itu tapi belum berani untuk lapor ke guru, Bapak dan Ibu yang coba koordinasi ke guru. Karena memang kan guru berperan di sekolah ya yang mengawasi, yang bisa membantu untuk mengatasi itu juga. Jadi memang harus ada kerjasama antara adik-adik, mau cerita ke orang tua, mau cerita ke guru, orang tua, dan juga guru di sekolah. Iya, betul banget, Kak. Setuju banget sama Kak Isya. Untuk yang penting tuh kita berani melaporkan itu sih, Kak. Itu langkah awal, tapi sebenarnya besar rasanya untuk berani melaporkan itu emang agak besar, kadang takut anak-anak ya. Mungkin ada yang lain mau curhat mungkin? Atau bahkan, Kak, aku mau pengakuan dosa, aku sering ngajak temanku gitu. Nggak apa-apa. Nggak akan ada yang, apa namanya, gigit kok. Nggak apa-apa Karin kalau ada yang masih ngelakuin itu, sekarang kan jadi tahu ya kalau misalnya ternyata mengejek teman yang kayaknya cuma bercanda, tapi ternyata itu bisa menyakiti orang lain. Ya kalau misalnya Iya, betul. adik-adik ini ada yang malu banget ya aku ternyata ngelakuin hal itu. Ya udah mulai hari ini berkomitmen aku harus berubah jadi lebih baik. Aku harus baik sama teman-temanku supaya teman-temanku nyaman dan aku juga jadi punya banyak teman juga gitu karena teman kita bisa berlaku baik sama teman-teman kita. Betul, Kak, betul, betul. Nggak apa-apa. Kita kan nggak pernah terlambat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya, Kak, ya. Meninggalkan Iya, hal-hal yang tidak terpuji betul. juga. Kaisya. Iya. Iya, nah ini mau bertanya, seandainya mungkin dimanapun berada, adik-adik harus pede. Gimana sih caranya supaya kita lebih pede, kita tuh lebih apa namanya, bisa menghadapi semua tantangan yang ada di hadapan kita. Makasih, Kak. Oke, baik Bu Ratna. Gimana ya caranya supaya pede? Memang ya Bu Ratna ya, kalau misalnya percaya diri itu bukan 1-2 hari itu ya dibangun tiba-tiba kita jadi pede. Tapi kita bisa melatih loh. Kalau misalnya sekarang adik-adik ada yang nggak ngerasa pede, nggak ngerasa berani. Gimana cara ngelatihnya? Bisa dengan sebutin atau ditulisin nih, apa sih kelebihan yang adik-adik punya. Misalnya, aku bisa ngerjain matematika dengan cepat atau aku bisa menjahit, aku bisa bersepeda, aku suka bantu orang tua di rumah. Jadi sebutin hal-hal yang baik.
yang kita punya atau hal-hal baik yang kita lakuin hari ini. Aku hari ini sudah tersenyum kepada temanku. Aku hari ini sudah meminjamkan pensil kepada temanku. Nah, ketika kita nih nginget-nginget, kita nulisin hal-hal yang baik, kita jadi ngelihat diri kita bahwa oh, aku tuh ternyata orang baik loh. Aku tuh punya kemampuan loh. Karena kan sebenarnya kemampuan itu bukan cuma matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, tapi bisa bersepeda, bisa menjahit, bisa masak, bisa gambar. Itu kan juga suatu kemampuan yang harus diapresiasi. Makanya adik-adik bisa menyebutkan hal-hal yang positif. Juga bisa kalau misalnya setiap pagi gitu, bilang sama diri sendiri, aku hari ini akan bersemangat, aku hari ini pasti bisa melalui hari dengan baik. Memberikan kalimat-kalimat yang positif, itu bisa membuat diri adik-adik jauh lebih percaya diri. Bisa juga dengan menghargai usaha yang udah dilakuin. Kadang-kala kita ngelihatnya hasil terus nggak sih adik-adik, Bapak dan Ibu juga ya, ini notes juga buat Bapak dan Ibu. Kalau anak-anaknya berhasil ranking 1, anak-anaknya berhasil menang lomba, anak-anaknya berhasil dapat nilai bagus, itu kita baru apresiasi, wah kamu anaknya pintar gitu. Jadi anak-anak ngerasa dirinya harus pintar gitu. Adik-adik juga ngerasa bahwa aku mah nggak berhasil gitu, aku mah jadi bodoh gitu. Tapi dengan kita menghargai, mengapresiasi proses yang sudah dilakuin, usaha yang udah dilakuin, itu akan membuat diri kita jauh lebih percaya diri. Misalnya nanti adik-adik pengen jadi juara lomba bola, tapi di hari itu ternyata di perlombaan kalah. Tapi ya udah adik-adik berusaha untuk nggak apa-apa, aku nggak menang, tapi aku udah terima kasih ya diriku, aku udah berusaha latihan setiap hari. Gitu. Jadi menghargai usaha. Ibu dan Bapak juga seperti itu. Nggak apa-apa sayang kalau kamu belum menang lomba, belum dapat nilai bagus, tapi kamu sudah berusaha belajar loh kemarin. Makasih ya udah berusaha. Ibu seneng deh kamu berusaha untuk menghafal perkalian supaya kamu bisa tahu nih perhalian dan bisa mengerjakan dengan baik. Jadi mengapresiasi usaha-usahanya ketimbang dari hasil itu. Seperti itu. Atau saya juga punya beberapa tips buat orang tua selain tadi ya menghargai usaha, bisa juga dengan memberikan kasih sayang, memberikan perhatian sehingga anak-anak ini merasa dirinya dicintai dan juga berharga tadi. Kalau Bapak dan Ibu nih suka ngajak ngobrol anaknya, itu kan membuat anak tuh ngerasa seneng ya gitu. Kita punya orang yang peduli ya sama kita, itu jauh jadi bisa percaya diri ketika ada di lingkungan luar. Jadi lebih mau untuk bereksplorasi, melakukan sesuatu, ataupun kalau ada tadi tantangan, ada bullying, jadi percaya karena oke, aku punya backingan kok orang tuaku yang aman, orang tuaku yang ngedukungku, sehingga aku percaya diri untuk menghadapi orang-orang yang ngebully aku gitu. Nah, kalau kita mengalami kegagalan, kira-kira bisa diobatinya kayak apa ya, Kak? Misalnya nilai jelek atau belum lulus atau apapun. Oke, kegagalan ya berat. Nah emang ya gitu kalau misalnya kita itu pasti banget itu gagal. Kak Isya dulu juga pernah gagal loh gitu, nggak selalu berhasil. Ini sekarang udah S2, tapi dulu waktu masih SD, waktu SMP, waktu SMA pernah juga gagal. Saya gagal nggak masuk SMA favorit, tapi masuknya SMA yang lain gitu. Atau gagal ngerjain sesuatu, mencapai perlombaan, atau gagal dalam hal-hal yang diinginkan, itu kegagalan itu bisa kita hadapi dengan kita sayang sama diri sendiri. Jadi ketika kita gagal, kita bisa akui itu. Apa sih perasaannya kalau gagal? Kalau adik-adik gagal rasanya apa? Bisa sedih ya, bisa kecewa juga, bisa kesel, bisa juga kesel ya kalau gagal karena nyalahin kenapa sih kemarin kok gak berusaha lebih gitu misalnya. Bisa kesel juga, kenali dulu tuh perasaannya apa sih kalau gagal dan bilang sama diri sendiri, oh kamu sedih ya, nggak apa-apa kok kamu ngerasa sedih ketika gagal gitu. Jadi kita nerima
si emosi-emosi yang kita rasakan atas kegagalan itu. Kemudian kita juga bisa lihat ke orang lain bahwa ternyata bukan cuma aku doang loh yang gagal, temanku juga pernah gagal, guruku ternyata juga pernah gagal, orang-orang artis-artis, pemain bola, misalnya Indonesia juga pernah gagal jadi juara Piala Dunia, ternyata kegagalan itu adalah hal yang wajar dialami sama semua orang. Sehingga kalau kita nggak mengalami kegagalan, kita jadi nggak sedih banget. Sedih boleh, tapi kalau misalnya dengan kita ngelihat ternyata hal ini adalah hal yang wajar dialami sama semua orang, kita jadi ngerasa, oh ternyata kalau gagal itu nggak apa-apa kok, masih bisa berusaha lagi. Nah makanya itu juga yang perlu kita punya ketika kita gagal. Kita punya pemikiran bahwa kegagalan itu adalah pembelajaran. Jadi kalau hari ini gagal, artinya ya udah kita belajar kalau misalnya ternyata kemarin itu aku tuh lupa ngasih garam sehingga waktu lomba masak jadinya nggak asin, nggak ada rasanya. Itu kan jadi belajar ya, jangan sampai kalau misalnya besok lagi ternyata harus bikin resep yang lebih enak pas masak gitu. Sehingga kalau tumpengan ketika lagi 17-an jadi bisa menang misalnya. Tuh, jadi pembelajaran punya pemikiran bahwa kegagalan itu adalah suatu proses pembelajaran gitu. Sayang sama diri sendiri. Bisa juga yang bisa kita lakukan adalah dengan memikirkan hal yang terjadi saat ini. Ngerasa nggak sih, adik-adik pernah nggak ngerasain kalau gagal tuh jadi kepikiran terus, kenapa sih aku gagal, kenapa sih aku nggak menang, kenapa sih aku nggak bisa meraih apa yang aku inginkan, aku bodoh ya, aku emang ditakdirkan kayak gini, terus menerus mikir kayak gitu. Kalau kita terus memikirkan hal-hal yang negatif, akhirnya diri kita tuh jadi tenggelam tuh sama kegagalan itu. Makanya kita perlu ngelihat lagi, oke, ngelihat lagi kita itu sekarang lagi ngapain? Oh iya, aku kan lagi kalah lomba ya. Oh iya, aku kalah. Aku nggak bisa meraih impianku ya hari ini. Oh, aku kayak gini ya. Jadi ngelihat kegagalan itu sebagai suatu hal yang oh iya gitu. Jadi nggak dipikirin terus. Tapi oh iya aku lagi ngalamin itu gitu. Jadi eh, biasa aja gitu melihatnya. Tuh, itu juga bisa membuat kita bisa menghadapi kegagalan itu. Dan juga adik-adik itu bisa cerita ke orang lain, ke ibu, ke teman gitu sehingga ada orang lain nih yang ngedukung kita, yang bisa nyemangatin kita. Kalau cewek-cewek nih seringnya kan seneng ya cerita gitu. Dengan kita cerita kan kita jadi bisa mengeluarkan emosi kita. Akhirnya itu juga bisa membantu kita untuk menghadapi kegagalan itu. Jadi cerita aja kalau misalnya memang butuh untuk bercerita ke orang lain. Jadi kita nggak sendirian. Kalau gagal, terus kita jadi malah sendirian, di kamar terus, nggak mau makan, nggak mau minum, itu nantinya lama-lama kita jadi sulit tuh bangkit lagi, bisa buat menghadapi kehidupan lagi. Makanya kalau itu cari bantuan, cerita sama orang lain. Gitu. Kak Isyah mau tanya boleh? Boleh, boleh. Kak, gimana sih? Kan tadi diinfokan ya kalau misalnya ada tanda-tanda anak itu menjadi korban bullying gitu. Nah, gimana cara kita sebagai orang tua atau sebagai kakak gitu ya untuk mengetahui bahwa seseorang ini menjadi korban bullying? Apakah ada tanda-tanda umum gitu ya? Misalkan si adiknya ini memang introvert gitu sehingga dia tidak mau sharing ke orang lain gitu. Nah, ada nggak sih tanda-tanda kita sebagai orang tua atau kakak untuk bisa mengetahui itu bahwa dia itu sebagai korban bullying gitu? Iya, memang kadangkala kalau misalnya anaknya nggak suka cerita, kita jadi sulit ya untuk mengetahui hal tersebut. Biasanya tanda-tanda yang kelihatan adalah salah satunya dia jadi nggak mau untuk datang ke sekolah, menolak ke sekolah. Kalau misalnya itu terjadinya di sekolah. Tuh, atau bisa juga jadi kelihatan nih anak ini jadi lebih murung. Atau dia jadi kok kayaknya lemes ya, karena misalnya nggak bisa tidur. Karena bullying itu bisa jadi membuat anak itu kepikiran kan, jadi ketakutan, jadi trauma. Akhirnya nggak bisa tidur. Kelihatan dia kok lemes, kayaknya
ada sesuatu yang berubah, kok nggak mau sekolah lagi, atau bisa jadi efeknya ke akademis juga. Ke akademis kan nilainya misalnya jadi turun karena dia nggak konsentrasi tuh untuk belajar gitu. Atau misalnya bisa jadi ada tanda-tanda fisik juga. Tuh kalau misalnya dia dibulinya fisik ya gitu. Jadi memang perlu aware tuh kalau soal itu. Kalau misalnya memang nggak ketutupan kadang-kala kita juga sulit ya gitu. Tapi kita perlu aware nih, kok dia tiba-tiba misalnya kok sering banget ya luka gitu. Bilangnya jatuh. Misalnya bilangnya aku jatuh gitu. Taunya misalnya dia dijorokin sama teman, dia dipukul lebam gitu. Ada tanda-tanda fisik seperti itu. Tiba-tiba kok dia sering seperti ini, minta betadine, minta minta Hansaplast atau minta apa, minta obat yang buat lebam gitu. Itu juga bisa jadi tanda-tanda. Tuh. Nah, lebih seperti itu ya tanda-tanda yang bisa kita kenali. Kalau misalnya dia jadi korban bullying. Oke, Kak mau tanya lagi boleh nggak ya? Makanya memang perlu banget iya boleh. Ini Oh ya, nggak mau dilanjutkan dulu. oh iya ya. Ini saya lagi nyari kok di layar saya yang ngomong nggak kelihatan soalnya. Oh Mbak Delina ya? Iya. Oh iya. Oh, Soalnya baik-baik di layar saya saya sini. kok ini baru saya galeri jadi kelihatan. Mbak mau nanya Gimana lagi. Mbak? Kan tadi dijelaskan tuh ada bullying tuh nggak cuma terjadi di dunia nyata ya, bisa juga di dunia maya gitu ya. Nah, sebenarnya beda nggak sih atau mana sih yang lebih dampaknya tuh lebih buruk gitu ke psikologi korban bullying itu, apakah dibully secara nyata atau di dunia maya. Lalu juga kita sebagai orang tua yang bekerja, gimana ya cara kita untuk memonitor, gimana untuk memastikan bahwa anak kita itu bisa dijaga gitu oleh pengasuhnya ketika kita tinggal bekerja gitu, sehingga memastikan dia itu tidak terkena bullying di dunia maya seperti itu. Sebenarnya dampak bullying itu mana yang lebih besar itu bisa aja itu akan bergantung banget sama jenisnya, intensitasnya, frekuensinya ya. Karena kan bisa jadi di dunia maya itu ternyata dia dibom setiap hari, dia diejek, kemudian dia disebarin foto-fotonya, atau misalnya fotonya diedit jadi muka binatang atau apa, itu sering sekali disebar kemana-mana, itu bisa dampaknya lebih besar itu. Tapi bisa juga kalau misalnya ternyata di dunia nyata dia dapat kekerasan fisik gitu. Jadi memang tergantung banget sama frekuensi seberapa sering sih anak ini diejek, dipukul atau tadi dikucilkan di kelasnya atau di dunia maya itu diejeknya seperti apa, itu memang intensitasnya sebesar apa, frekuensinya sebesar apa, itu yang membuat dampaknya itu akan jauh lebih besar juga. Sama tadi ya, berapa lamanya. Tadi saya sempat cerita ya bahwa saya ketemu sama salah satu klien gitu. Dia dibully dari kelas 2 sampai kelas 5 SD. Itu kan luar biasa banget, 4 tahun dia dibully. Itu pasti dampaknya jauh lebih besar tuh dibanding yang mungkin baru sebentar. Itu sangat-sangat besar. Apalagi dan juga ketika ternyata di anak ini dibully di sekolah, di rumah juga orang tua melakukan kekerasan, atau kakaknya juga ngelakuin itu, atau di lingkungan rumahnya sama teman-temannya juga itu juga dampaknya pasti lebih besar. Tuh seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya apa ya? Oh ini ya, gimana caranya kita mengawasi apa tadi Mbak Delina? Mengawasi ketika anak itu nggak full time sama kita gitu. Terutama bullyingnya di dunia maya ya. Oh, memang sebagai orang tua kita perlu tadi ya membuat ruang emosional itu dengan anak, punya kedekatan, sehingga memang ketika itu terjadi anak itu jauh lebih mau cerita kepada kita. Jadi kita memang perlu untuk memupuk apa ya, memupuk kedekatan itu bukan itu upaya preventif sebenarnya, bukan ketika dia dibully kok dia nggak mau cerita sama saya jadi nggak tahu, tapi memang udah dari jauh-jauh hari kita buat kedekatan itu sejak anak kecil sampai anak besar, itu kita bangun kedekatannya, kita jadi temennya, sehingga anak itu kalau ada apa-apa mau cerita sama kita. Dan kita juga perlu untuk nanyain kira-kira hari ini perasaannya gimana, di sekolah ngapain aja,
Kemudian bisa juga koordinasi sama yang ngejaga dia, kita tanya. Kemudian kita bisa koordinasi juga di sekolah, anaknya seperti apa, gimana. Tuh, dan juga kalau misalnya itu juga bisa buat peraturan dengan anak bahwa ibu perlu mengawasi media sosial kamu dan boleh buka gitu. Karena kan kalau misalnya anak-anak usia SD itu ya itu masih perlu ya kita awasi, bisa juga kita deal-dealan sama anak gitu. Apa yang boleh ibu ketahui, apa yang nggak boleh gitu. Karena kan ibu juga harus nih ngawasin kamu. Kamu kan juga anak di bawah umur. Siap-siap, super clear. Thank you banyak. Makasih banyak Mbak Aisyah. Sama Mbak Delina. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mungkin kalau misalnya malu-malu sambil nanya di open cam, mungkin bisa di chat. Ya, boleh juga kalau mau private chat, kalau misalnya nggak mau dilihat orang lain ya, itu juga bisa. Betul, bisa juga. Sebenarnya topik seputar anak ini banyak banget ya, Kak. Jadi tidak hanya bullying, tadi kita juga merambat ke sedikit mengenai anak tentang yang lain gitu, Kak. Betul, karena memang itu saling berkaitan juga Mbak Arin tadi kalau Bu Ratna ngomongin PD gitu, ini kan juga berkaitan ya gimana akhirnya nanti anak yang PD itu akhirnya nggak ngelakuin bully, maupun ketika dia dibully dia bisa berani untuk mengatasi hal tersebut. Gitu. Memang mengatasi bullying ini bukan cuma ngajarin supaya anak itu nggak ngelakuin kekerasan, tapi ternyata banyak banget faktor-faktor lainnya yang perlu diajarin ke anak supaya bisa mengatasi bullying ini. Betul, Kak, betul, Kak. Mungkin ada lagi nggak? Mungkin dari orang tua nih, orang tua yang mau bertanya mengenai anaknya atau seperti apa, boleh. Atau ini, boleh nggak aku manggil adik-adik 1, 2 gini buat kenalan sama cerita sedikit. Ada Iqbal Ramadan dari Samarinda. Halo Iqbal. Oh, iya. Halo Iqbal, boleh ngobrol sebentar nggak cerita-cerita? Boleh dinyalain nggak mic-nya? Halo? Hai Iqbal. Hai, Nah, Iqbal gimana kabarnya? baik. Alhamdulillah. Iqbal, mungkin mau ada cerita gitu di sekolah gimana? Mungkin ada kejadian menarik, pernah ada apa? Mau cerita mungkin? Atau tanya ke Kak Isyah? Nggak ada ya? Iqbal kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Oke. Sekolahnya di mana, Iqbal? Nama SD-nya? Ya, nama SD-nya SD apa? 016 Sungai SD 016. SD 016 Sungai Kunjang. Oke, 016 Sungai Kunjang. Jauh sekali ya sepertinya. Oke, terima kasih Iqbal. Kayaknya nggak ada yang mau diceritain ya? Nggak ada yang mau cerita bener ini? Nggak ada, oke. Malu dia. Iya, kayaknya udah bahagia sepertinya hari-harinya Iqbal. Itu Kak ada yang di chat Kak. Oh iya. Kak, kalau bully ini didapat anak usia 3 tahun dari temannya, misal kamu jelek, dipukul, dijauhin, apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua? Oke, apa ya yang harus dilakukan? Memang ya bullying ini bisa sebenarnya kalau anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun itu kan memang masih ini ya Mbak Arin ya, masih belum paham nih sebenarnya sama hal seperti itu dan kemampuan emosinya ini memang masih belum berkembang dengan baik gitu.
kemampuan otaknya, bagaimana mengelola emosinya, dan memang ada beberapa anak yang masih melakukan kekerasan seperti ini. Kalau misalnya anak usia 3 tahun mendapatkan hal ini, ibu dan bapak bisa bisa ajak cerita. Karena umur 3 tahun itu sebenarnya udah bisa cerita ya, gitu kan. Kebetulan anak saya umurnya 2 tahun 8 bulan. Udah bisa cerita apa sih yang terjadi gitu. Kamu rasanya apa kalau misalnya dipukul, dijauhin, dikatain jelek gitu. Kita kenalin emosinya. Oh, kalau dia belum tahu apa, sedih ya gitu. Kita yang jawab sedih ya. Sehingga anak ini sebenarnya lagi kita bantu untuk validasi emosinya bahwa oh iya kamu ngerasain hal itu ya. Anak tuh ngerasa dimengerti jadinya. Anak usia 3 tahun udah paham seperti itu gitu. Jadi kita udah bisa mulai paham kamu seperti itu ya, sehingga anak itu oh iya aku dimengerti, tuh bisa kita tanyain. Kemudian kita juga bisa koordinasi sama ibu yang mukul nih gitu, karena kan kalau anak usia 3 tahun belum bisa lapor ke gurunya kan, gurunya itu belum bisa lapor misalnya. Kalau misalnya dia belum bisa lapor, kita yang koordinasi gitu supaya temannya ini nggak ngelakuin hal ini lagi. Seperti itu. Kemudian bisa juga kalau misalnya Kak diajarin kemampuan untuk membela diri. Kalau misalnya kamu dipukul, kamu bilang no atau enggak gitu. Enggak suka misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya dia lagi ada di lingkungan sekolah, dia udah sekolah nih, bisa juga kalau misalnya dipukul minta dia teriak gitu supaya nanti orang tua bisa menghampiri dan membantu untuk melerai hal tersebut ya. Tuh, itu yang bisa dilakukan sama orang tua. Yang pertama tadi kita kenali, pahami emosinya, kita ajak cerita sehingga anak itu ada dimengerti. Kedua, koordinasi nih sama orang tuanya. Yang ketiga, ajarin cara untuk membela diri. Tapi ingat ya Bapak dan Ibu, jangan ngajarinnya itu kamu pukul balik gitu. Itu kan sama aja gitu ya, kamu ejek balik gitu. Itu kan sama aja ya gitu. Jadi kita lebih yang kemampuan membela dirinya yang mengatakan tidak atau tadi berteriak sehingga orang lain bisa dengar kalau dia lagi butuh bantuan seperti itu gitu. Dan juga ya satu lagi yang bisa kita ajarin juga adalah bagaimana dia menghargai dirinya. Oh teman kamu bilang kamu jelek ya, enggak kok kita itu kan semua makhluk ciptaan Tuhan, semua itu pasti indah tuh. Jadi kamu itu walaupun misalnya kamu diejek jelek karena kamu hitam, nggak apa-apa, itu juga adalah anugerah sehingga dia belajar untuk mencintai dirinya dan menghargai dirinya. Tuh, kalau misalnya kepikiran itu kan anak usia 3 tahun gitu ya, nggak apa-apa. Dengan kita ngulang-ngulang tersebut, sebenarnya anak itu dari usia dini semakin cepat kita ajarin hal-hal seperti itu tuh jadi tertanam di memorinya bahwa oh aku itu berharga, aku itu baik, aku itu tidak jelek, aku itu hitam, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Oke, Kak. Note banget atas sarannya. Ada lagi nggak itu di chat? Oh, direspon, Kak. Kalau kadang responnya si anak yang dibully berlebihan, dipukul sedikit langsung peragakan jatuh, padahal nggak sampai sekuat itu, masih aman kah, Mbak? Ini kita bisa tanyain sih sebenarnya apa yang terjadi ya. Tuh kalau misalnya itu apakah memang itu anak-anak usia 3 tahun apakah memang yang dia tahu itu memang seperti itu gitu, berlebihan tuh kita anggap sebenarnya berlebihan. Tapi apakah memang anak ini pernah nyontoh, pernah ngelihat anak-anak itu kan peniru ulung ya, apalagi usia-usia segini nih gitu. Makanya kita perlu mengetahui kira-kira dia taunya dari mana nih gitu. Sebenarnya kejadiannya apa nih gitu. Makanya memang sebagai orang tua kita perlu pastiin jangan sampai juga nanti gara-gara kok anak kita kayak dipukul, oh sampai 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 tadi pingsan, jatuh gitu. Itu dia kita jadi berantem nih sama orang tua lain gitu. Makanya memang kita yang perlu melihat dan mengawasi sih kira-kira kenapa dia bisa bikin seperti itu, atau kita ajarkan tadi keterampilan yang lebih pas gitu. Misalnya kalau misalnya kamu tadi dipukul sedikit gitu, ya udah kamu bilang aja enggak gitu, itu lebih baik. Itu ya diulang-ulang terus kalau anak-anak itu yang penting pengulangan gitu. Atau kita bisa tanya juga, oh tadi kamu jatuh ya, yang sakitnya di mana?
Jadi apapun perilaku anak sebenarnya gimana kita orang tua tanya ke dia, kita jadi paham apa yang dia rasain, dia taunya dari mana, sehingga kita pun nantinya bisa ngajarin mungkin yang lebih tepat seperti apa. Jadi kita nggak bisa juga nih sebagai orang tua kita ngajarin kamu harusnya kayak gini tanpa kita tuh paham sebenarnya anak itu apa sih yang dirasain. Jangan-jangan dia beneran ngerasa sakit banget gitu karena dia lebih sensitif misalnya ya. Kalau misalnya itu kan ada yang mungkin anak-anaknya lebih sensitif sama sentuhan orang lain. Tuh dicubit sedikit, dipukul sedikit dia emang ngerasa sakitnya lebih. Oke, terima Ya, kasih Kak Isya. Mungkin putaran terakhir ada yang mau bertanya sebelum kita ke agenda selanjutnya, foto bersama. Oh, ada 2 pertanyaan terakhir Kak dari Sandra Rio dan Atika. Yang Sandra Rio, selamat siang Kak. Saya pernah mendengar ada orang tua yang mengajarkan anaknya tujuannya agar anak berani dan nantinya tidak dibully. Contohnya seperti anak takut gelap, malah sengaja dimatikan lampu oleh orang tuanya sampai dia terbiasa dan tidak takut. Bagaimana menyikapi sikap orang tua yang seperti itu? Apakah hal tersebut juga bagian dari bully? ya, itu kadang-kala kita memang praktik orang tua kan namanya orang tua ya. Kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, kita nggak ada sekolahnya gitu. Kita belajar aja dari apa yang kita tahu. Kayaknya kayak gini bener deh gitu. Makanya mungkin masih ada nih yang praktek-prakteknya seperti itu. Karena sebenarnya memang ketika kita mau mengajarkan berani gitu, caranya ada yang lebih tepat gitu, dibandingkan sengaja matiin lampu supaya terbiasa, terus jadi tidak takut. Kalau misalnya anak itu mau dilatih supaya nggak takut gelap, pastikan kita menyemangati dia. Ayo kamu coba berani. Bukan cuma langsung dijorokin aja nih anak, dibiarin gitu. Sehingga dia akhirnya nanti anak lama-lama bisa jadi dia tuh berani bukan karena berani, tapi kayak ya udah helpless aja gitu. Karena memang dia udah dijorokinnya kayak gitu. Jadi ya udah, ya udahlah gitu. Kayak saya mau ngapain juga kayaknya nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak punya kemampuan itu. Tapi kalau misalnya memang tadi orang tuanya memang ngajarin sedikit demi sedikit, ditemenin awalnya, lama-lama dilatih supaya nggak apa-apa kan gitu. Nggak apa-apa kan kalau misalnya gelap itu, bisa kan, berani kan. Ada kok yang nggak apa-apa kamu nggak perlu takut gelap, ada yang melindungi. Jadi ada edukasinya dulu, penyemangatnya dulu, pelan-pelan itu nggak apa-apa. Tapi kalau langsung dijorokin itu yang bahaya. Tuh, tuh makanya ini termasuk bullying atau enggak itu tergantung tuh nanti. Tuh apakah memang orang tuanya beneran cuma ngejorokin gitu. Akhirnya anak kan juga bisa jadi malah ada tuh istilahnya kayak yang nggak punya rasa gitu. Istilahnya ya jadi udah nggak ada rasa gitu karena saking seringnya dilakuin hal tersebut, praktek hal tersebut. Tuh, jadi bisa bully atau enggak itu tergantung sebetulnya. Gimana menyikapinya, berikan edukasi kalau memang bisa ya, karena kan kadang-kala memang tricky banget ya kalau misalnya soal pengasuhan tuh. Kalau misalnya kita kasih tahu orang lain, terus dia nggak terima sama kita, dia ngerasa itu sudah jalan yang benar, kita bisa juga sih kasih taunya dengan kita diskusi ya. Kita cari tahu dulu tuh tadi orang tua itu memang apa sih yang dilakuin sebelum dia bukan ngejorok ya, sengaja matiin lampu gitu. Apakah ada edukasi dulu atau enggak? Mungkin bisa sharing-sharing. Oh pernah nih saya ikutan kegiatan nih sama sama ini seminar. Katanya kalau misalnya anak mau jadi berani, caranya bisa kayak gini loh. Jadi kita kayak edukasi alternatif dengan diskusi, ya sih. Jadinya nggak menggurui karena kita sebagai orang tua juga kalau misalnya kita salah ngelakuin pengasuhan kita kan juga kadang malu ya. Kalau misalnya dibenerin, dikoreksi sama orang lain, tapi kalau misalnya kita coba pakai caranya diskusi, apa yang pernah kita tahu, itu mungkin itu masih jauh lebih bisa diterima. Alternatif-alternatif yang lebih tepat. Tuh, kalau ini ada lagi ya. Aku masih share teman-teman saya kan ribut kak, habis itu saya lapor tuh, habis itu mereka marah sama saya. Iya ya, memang kadang-kadang seperti itu ya. Kalau misalnya temannya marah,
Coba mungkin ditanya, kamu marah ya karena aku ngelaporin gitu. Kemarin tuh aku ngelaporin karena ini kamu kurang suka ya kalau misalnya aku ngelaporin seperti itu gitu. Ya udah aku minta maaf ya gitu, nggak apa-apa kalau minta maaf. Tuh besok-besok lagi gimana kalau di kelas gitu lagi belajar supaya nggak saling mengganggu, kita pelan-pelan ngobrolnya seperti itu gitu. Atau bisa juga Tika kalau misalnya teman-temannya ribut sebelum ngelapor ke guru bisa juga bilang sama teman-temannya. Kita ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau maaf ya teman-teman aku kurang nyaman kalau misalnya teman-teman itu agak ribut nih di kelas. Gimana? Tika lagi ini open mic mau diceritain langsung? Ada yang mau ditanyain lagi? Emang ya kadang-kadang kita kalau sama temen ya Atika ya tricky banget gitu ya. Kita kayak nggak suka lapor, kita malah jadi dimarahin sama temen. Tuh, makanya memang dalam pertemanan ini emang harus belajar terus aja sih gitu. Kalau misalnya ternyata mereka kurang nyaman kalau kita lapor, bisa jadi caranya tadi kita ngomong dulu sama teman-teman kita. Kalau misalnya nggak bisa, itu mungkin masih jam istirahat dan bisa ditoleransi sama Atika, ya udah kita yang misalnya pindah deh ke tempat lain karena kita butuh tempat yang lebih nyaman misalnya. Itu juga nggak apa-apa. Jadi memang perlu lihat kondisi. Kalau misalnya tuh. Oke, Dan nanti oke. kalau misalnya teman-temannya marah itu nggak perlu menyalahkan diri sendiri sih. Kadang-kadang kita kan kayak, aduh kok aku gini banget sih teman-temanku jadi marah, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya teman-temannya marah karena satu sikap itu kan nggak terus kita ya udah baik lagi aja sama teman-teman kita, berbuat baik lagi aja sama yang lain sehingga teman-teman kita juga mau temenan sama kita lagi gitu. Meskipun itu kan sebenarnya mungkin kesalahannya sekali doang gitu yang orang-orang nggak suka, dan kadang-kala kan kita nggak bisa ya jadi sempurna di mata orang lain gitu. Kita selalu kelihatan baik gitu, walaupun kadangkala apa yang kita lakuin benar itu belum tentu benar di mata orang lain gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau misalnya memang itu kebenaran, ya kita yakini aja gitu. Apalagi kalau ternyata bukan Atikah doang nih yang sebenarnya keganggu sama keributan teman-teman yang lain. Jadi nggak apa-apa, percaya diri aja. Oke, gimana Atika? Udah lebih lega? Oke, berarti tadi Kak Isya udah menjawab pertanyaannya Atika ya? Iya, Oke, mungkin ada respon Kak Atika? Mau nanya lagi? Apa udah cukup? Oh, udah cukup. cukup. Oke. Oke, makasih Atika sudah Eh, bertanya. Ya, terima kasih Atika. Nah, Kak, ini mungkin ada pertanyaan terakhir, cuman nggak kelihatan di chat room karena direct message. Saya bacain Oke. aja ya, Kak. Kalau anak kita dikatakan badannya kecil dari teman-temannya, gimana tanggapan kita sebagai ortu menanggapinya? Gimana kita menanggapinya? Kalau kita ke anak, sikap yang bisa kita lakuin adalah hanya ya udah minta aja anak cerita. Oh, kamu dibilang kecil sama teman-teman. Kapan itu? Gimana ngomongnya? Gimana perasaan kamu? Sehingga anak ini ngerasa bahwa oh, ya udah meskipun teman-temanku seperti itu, aku masih punya orang yang peduli sama aku. Tuh, kemudian tadi juga bisa jelasin kecil, besar, hitam, putih, bibir lebar, gigi ompong, atau telinga seperti apa, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimanapun bentuk tubuh kita itu bukan merepresentasikan bahwa kita itu buruk atau baik. Karena fisik kita itu ya seperti apapun fisik kita itu bisa kok ngelakuin segala sesuatu. Misalnya kita coba-coba searching, browsing orang-orang yang mungkin punya kekurangan secara fisik. Apa sih yang bisa mereka raih gitu. Sehingga anak kita juga punya inspirasi nih. Oh, ternyata meskipun dia ada ya, sekarang kan kayak
meskipun dia cuma di kursi roda, ternyata dia bisa loh jadi ikutan maraton gitu. Jadi jangan sampai fisik kita yang mungkin menurut kita kurang itu jadi penghambat kita. Gitu. Jadi tetap semangat, terima, terus semangati, bantu anak untuk terima kondisinya dan menerima bahwa itu, percaya bahwa itu anugerah Tuhan yang bukan menjadikan kita buruk atau baik. Karena buruk atau baik itu kan gimana kita tetap bersikap baik sama orang lain, gimana kita tetap berprestasi, kita bisa ngelakuin sesuatu, itu fokusnya sama hal-hal positif. Bantu anak untuk fokus sama hal-hal positif. Bisa juga tanya, kelebihan kamu apa? Apa yang kamu bisa? Hobi kamu apa? Gitu. Sehingga anak juga jadi percaya diri nantinya ketika karena dia tahu bahwa meskipun tubuhnya mungkin kurang, tapi dia punya hal-hal yang lebih loh dari teman-temannya, dari orang lain yang bisa dia bantu. Gitu. Baik, Kak. Mungkin cukup ya, Kak, untuk sesi tanya jawabnya. Seru banget, nggak kerasa ternyata kita udah tanya jawab, mungkin udah 45 menit mungkin ya. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya nih pingin tahu tips and trick mengenai hal-hal yang biasanya sering di-share sama Kak Isya, biasanya Kak Isya ada Instagramnya ya, Kak ya? Iya. Jadi bisa ditengok Instagramnya Kak Isya kalau misalnya kita pingin tahu tips and trick. Biasanya Kak Isya nge-share konten tentang apa, Kak? Beragam sih terkait dengan pengasuhan yang mungkin ini cocok sama bapak dan ibu terkait gimana sih supaya anak itu jadi lebih pede, gimana tangguh menghadapi kegagalan. Seperti itu. Oke, nah itu bisa langsung silaturahmi ke Instagramnya Kak Isya. Jadi bisa komen nih kalau misalnya apa namanya mau tanya-tanya ya, Kak ya. Gitu. Oke, sebelum kita foto, Kak, saya Arin mau minta testimoni sama 2 anak. Yuk, adik-adik yang berani kenalan sekaligus ngasih testimoni nih sama acara ini. Misalnya kayak, wah, terima kasih acaranya ternyata membuat apa namanya banyak banyak pengetahuan baru seperti itu. Bukan cuma ngomong ya, maksudnya ngobrol-ngobrol seperti itu aja gitu. Barangkali ada yang mau dapat hadiah. Yuk, nah itu Iqbal Ramadan senyum-senyum tuh. Ada yang berani? Dari Kalteng. Dari Kalteng. Terima kasih. Alis suka dengan acara ini. Alis jadi berani dan tahu bagaimana kalau teman Alis nakal. Terima kasih kakak. Ya, sama-sama Alif. Oke, mungkin ada yang mau bukan menanggapi, testimoni lagi. Mungkin yang lain yang dari tadi belum ngobrol, kenalan juga sekalian. Atau boleh nggak Kak Arin tunjuk ya? Mungkin ini namanya siapa ya? Yang pakai kemeja biru ada bintik-bintik putih. Halo. Oh. Halo, namanya siapa? Iya. Namanya siapa? Siapa? Suaranya kecil. Elsar. Rasya. Oke, Rasya. Rasya kelas berapa? Kelas 7. Oke, mungkin Rasya ada testimoni mengenai acara ini?
Nanti ngomong, oh iya acaranya bagus Kak, gitu, atau apa. Acaranya bagus. Bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan teman-teman. Ya Rasya. Semoga bisa memberikan manfaat positif ya di kehidupan kita semua. Ya, terima kasih Rasya. Baik, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya sebelum closing, sebelum kita tutup acaranya. Dimohon para peserta untuk open cam, buka dulu kameranya sebentar aja, 2 menit aja. Untuk Kiki Rio, Witel Kaltara, tolong dibuka. Diana Heru, oke. Sandra Rio, Fit Kalbar, Fitri Falah, lalu Kirana Indra, lalu Maher. Sudah semuakah ini dibuka? Lilis Setiawati. Mia, Ibu Mia ya, Ibu Mia Tirek 6. Oke, kita foto bersama dulu ya. Admin udah siap screenshot belum? Ini mau gaya apa ini, Bu-Ibu? Gaya bebas? Gaya bebas ya, oke. Halaman pertama, ditahan dulu senyumnya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Sudah, admin? Aman, Barin. Oke. Baik, sebentar. Oke, terima kasih. Sekarang sudah sampai ya di penghujung acara pada hari ini. Semoga diskusi dan topik pada webinar pada hari ini itu memberikan dampak positif bagi kita semua, lalu memberikan semangat buat adik-adik supaya bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi, bahkan mungkin bisa berani untuk melaporkan ketika ada tindakan-tindakan bullying di sekitar kita, seperti itu ya. Semoga ke depannya bisa mengimplementasikan hal-hal yang baik. Jadi kalau misalnya kita melihat ada bullying, kita bisa melaporkan. Misalnya kita jadi korban bullying juga bisa melaporkan. Seperti itu. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Forsikatel Tirek 6, Wakil Ketua Forsikatel Tirek 6, dan Ketua Forsikatel Witel Balikpapan, Ibu Ratna Widyastuti yang sudah hadir. Tadi sebenarnya Bu Anida juga hadir ya, cuman lagi di jalan, jadi mungkin monitor aja. Terima kasih pada seluruh pengurus Forsikatel dan panitia. Terima kasih kepada narasumber Kak Isya dan adik-adik serta ibu bapak yang ada di sini. Saya tutup acara pada hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Isya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Fotonya bagus nih Mbak, di foto di classroom. Ayo foto di classroom adik-adik.
Bisa di-capture kah? Bisa Bu, sebentar saya capture ya. 1, 2, Dek, 3. Dek. Oke, sudah. Oke, makasih semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Mudah-mudahan ketemu bulan depan. Makasih Makasih. semuanya. Izin pamit Bu Ratna. Iya, makasih Bu. Pamit. Bu Vivi, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jatuh. Makasih Bu Ratna. Makasih ya. Iya, sama-sama Ibu. Makasih. Palangkaraya. Pamit Ibu Ratna. Iya, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bukan seisi dunia dalam lelap setia, tanpa terpaksa, bila kau dapat mengerti, sahabat adalah setia dan suka dan duka, kau kan dapat berbagi rasa untuknya. Begitulah seharusnya jalani kehidupan setia.